Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat soal online yang bisa kita gunakan untuk ujian tengah semester atau ujian ulangan harian atau ujian akhir semester yang nanti kita buat secara mudah dan bisa menilai dengan otomatis untuk mempermudah para guru dalam merekap nilai ujian tersebut. Pertama yang perlu kita siapkan adalah daftar nama siswa yang kita ajar di kelas itu. Setelah itu kita siapkan soal-soalnya, bisa pilihan ganda, uraian, atau yang sejenisnya. Setelah kita siapkan daftar nama dan soal yang akan kita ujikan, yang pertama kita lakukan adalah buka dulu Google Form dengan cara setelah kita login pada Google, kemudian bisa kita buka di aplikasi ini. Secara lebih gampangnya kita scroll ke bawah, kita pilih formulir. Setelah muncul seperti ini, kita pilih lembar kosong atau tanda plus ini. Kemudian misalnya ujian tengah semester. Kemudian yang perlu kita isi adalah nama siswa. Di sini tidak perlu siswa mengisi namanya secara manual karena itu bisa mengakibatkan salah ketik atau kesalahan-kesalahan penulisan dalam ejaan nama. Lebih baik kita berikan opsi saja supaya siswa bisa memilih namanya masing-masing. Jadi yang perlu kita siapkan di sini adalah daftar nama siswa. Di sini sebaiknya untuk memilih kita pilih pilihan ganda. Nah, di opsi ini kita masukkan nama-nama siswa. Supaya tidak kita mengetik satu persatu, kita siapkan dulu di lembar Word nama-nama siswa tanpa tabel seperti ini. Kita blok dulu seluruh nama siswa. Kemudian kita copy. Di sini kita pastekan nama-nama siswa tadi. Nah, setelah seluruh nama siswa kita paste di sini, maka nanti siswa tinggal mengklik sesuai namanya masing-masing. Setelah itu, kita tambah bagian yang lain dengan cara klik tanda plus ini. Untuk memasukkan password misalnya supaya tidak disalahgunakan atau ujian ini hanya bisa dikerjakan kepada siswa yang mendapatkan password itu. Misalnya kita tambahkan password di sini. Nah, di bagian ini kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita klik tanda titik 3 ini. Karena ini berupa password, untuk memvalidasi kita klik validasi jawaban. Jadi ketika siswa memasukkan password yang salah, maka ada keterangan password tersebut salah. Kita klik validasi jawaban. Ini passwordnya misalnya bisa teks, bisa angka, dan sejenisnya. Kita pilih teks. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan di sini passwordnya apa. Misalnya UTS 1, misalnya seperti ini. Nanti ketika siswa di kelas ini salah memasukkan password UTS 1, maka dia tidak bisa mengerjakan soal. Nah, ketika salah, apa
peringatan yang kita berikan, misalnya coba lagi, password Anda salah, misalnya seperti ini. Nah, setelah nama siswa sudah, kita beri password UTS-1, kita nanti memberikan password ini pada siswa, seluruh siswa yang akan kita ujikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu kita membuat soalnya. Yang pertama kita lakukan yaitu sebelum kita klik plus, kita klik bagian ini, tambah bagian. Ini bagian identitas, kemudian di bawahnya ada bagian soal. Kita klik tambah bagian. Nah, ini kita akan menginput soal-soal yang akan kita ujikan. Kita berikan perintah di sini karena ini pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan soal, kita klik tanda plus ini. Nah, ini soal pilihan ganda yang nomor 1 tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita tinggal copy paste soalnya di sini. Tempel, kemudian pilihan ganda. Ini opsinya ada 4. Ini tidak perlu diberikan nomor atau opsi A, B, C, D tidak perlu. Tinggal kita copy seperti ini. Kita paste di opsi pilihan jawaban. Nah, kemudian dari keempat pilihan jawaban ini kita akan memilih kunci jawabannya. Nah, caranya yang pertama, jangan lupa ini kita centang wajib isi. Nah, ini kan belum muncul kunci jawabannya karena settingan dari Google Form belum kita ubah. Oleh karena itu kita ubah dulu ini menjadi kuis. Caranya kita klik setting atau setelan ini. Ini kita klik saja. Kemudian batasi satu jawaban supaya para siswa hanya bisa menjawab satu kali saja. Kemudian kita klik presentasi. Nah, ini ketika kita memilih acak urutan pertanyaan, setiap siswa yang mencoba menjawab nomor 1 misalnya itu tidak ada yang sama karena tidak ada nomor di situ urutan pertanyaan secara acak. Nah, yang penting kita klik kuis. Nah, ini jangan lupa kita geser menjadi kuis supaya nanti ada kunci jawaban yang bisa menilai secara otomatis. Nah, ini pertanyaan yang belum terjawab. Ketika ini dicentang, maka siswa bisa melihat atau diberikan peringatan ada pertanyaan yang belum dijawab. Ketika ini dicentang, siswa akan tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Dan ini juga dicentang supaya siswa bisa melihat nilai yang diperolehnya dan setiap poin nomor soal itu. Nah, seperti ini, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah setelan kita ubah, maka di bagian ini akan muncul kunci jawaban. Nah, karena jawaban tadi adalah 99, maka klik kunci jawaban. Kita pilih 99. Misalnya soal yang kita ujikan 10 pilihan ganda dan 5 uraian, berarti pilihan gandanya itu kita beri skor 5 setiap soal pilihan ganda. Maka kita klik di sini 5. Nah, seperti ini. Atau jika hanya pilihan ganda saja 10 misalnya, ya kita ubah menjadi 10 setiap nomornya. Misalnya kita mudahkan saja 10. Kemudian kita klik selesai.
Nah, ini soal yang pertama. Begitu juga dengan soal yang nomor 2, 3, dan seterusnya sampai 10 soal. Caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa klik tanda plus dengan proses yang sama seperti tadi, atau kita klik duplikasi. Misalnya seperti ini. Nah, ketika kita selesai mengisi soal pilihan ganda, maka tahap berikutnya kita akan mengisi soal berupa uraian. Caranya kita klik bagian ini, karena berbeda dengan bagian pilihan ganda. Nah, kita beri perintah. Kalau bagian pertama tadi adalah pilihlah jawaban yang benar. Kalau uraian, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik tanda plus seperti ini. Nah, kita masukkan soalnya berupa uraian, kita copy. Kita paste di sini atau tempelkan. Nah, pada bagian ini, karena ini uraian, maka di sini kita rubah, bukan menjadi pilihan ganda, tapi paragraf. Ini kalau uraian jawaban panjang. Tapi kalau jawaban singkat, maka kita pilih jawaban singkat. Kita pilih karena ini jawaban panjang adalah paragraf. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa juga dicetak wajib diisi. Nah, ini nanti siswa bisa menjawab secara uraian atau esai. Nah, kemudian nanti kita bisa mengoreksi secara manual kalau soal uraian. Boleh juga sebenarnya kita memberikan kunci jawaban atau poin setiap soal ini. Misalnya, karena ini jawaban panjang, maka kita berikan poin 20 poin. Soalnya ada 5, nilainya 100 dibagi 5, maka 20 poin. Ketik selesai. Nah, untuk menuliskan soal yang kedua uraian, kita klik tanda plus. Begitu prosesnya seperti proses pertama tadi. Nah, ketika seluruh soal sudah kita input, baik pilihan ganda maupun uraian, sebelum kita
share kepada para siswa, alangkah baiknya kita berikan batasan waktu untuk mengerjakannya. Jika itu memang guru berkehendak untuk membatasi waktu mengerjakan soal ini. Untuk membatasi waktu pengerjaan yang dilakukan adalah silahkan klik tanda titik 3 ini, kemudian pilih add-on, kemudian silahkan, ini banyak pilihan, saran saya pilih form limiter ini. Kemudian klik install, klik lanjutkan supaya form limiter ini masuk pada Google Form pada akun kita. Kita pilih akun yang kita gunakan dalam membuat Google Form ini. Kemudian kita klik izinkan. Kita klik selesai. Nah, di sini muncul dialog dari form limiter. Kita membatasi waktunya sampai jam berapa, tanggal berapa. Ini kita close dulu untuk mempermudah. Nah, soal ujian tengah semester mata pelajaran akidah akhlak ini, misalnya kita batasi waktu dengan cara memilih date and time. Nah, kemudian ini kita pilih tanggalnya. Misalnya tanggal 29 hari ini ya, ini kita sesuaikan dengan waktunya. Kemudian waktunya ini berupa jam. Karena ini PM, maka jam 20 misalnya. Berarti jam 8 PM berarti sama dengan jam 20 ya. Lewat 50 menit misalnya. Kita pilih seperti ini. Jadi nanti soal ini akan berakhir pada tanggal 29 bulan 7 jam 8 lewat 50 PM. Nah, kemudian kita klik set. Nah, ini adalah peringatan ketika soal itu sudah ditutup. Boleh misalnya seperti ini, kita kasih keterangan waktu mengerjakan ujian tengah semester sudah ditutup. Silahkan hubungi guru mata pelajaran misalnya pada nomor nomor HP-nya ini, silahkan disesuaikan. Nah, ini kita hilangkan saja teks di sini, kemudian kita klik save. Nah, maka soal ini ada batasan waktu sampai pada jam dan tanggal yang sudah kita tentukan. Kita minimize dulu. Nah, kemudian barulah kita kirim link soal ini pada para siswa. Kita klik kirim. Kemudian kita pilih URL-nya ini. Kita pilih perpendek URL. Nah, ini baru kita copy. Kita salin. Nah, kemudian kita buka WA grup kelas atau dibagikan secara manual kepada siswa. Nah,
Sekarang kita coba akan membuka sebagai siswa. Ini saya buka pada akun lain, misalnya saya sebagai siswa. Nah, munculnya nanti tampilan seperti ini yang ada pada akun siswa. Ujian tengah semester. Kemudian siswa mengisi email, misalnya diwajibkan untuk mengisi email. Jika tidak diwajibkan, tadi ada settingan kuis tidak perlu dicentang email siswa. Jika dicentang, ya maka munculnya siswa wajib memasukkan email. Misalnya kemudian passwordnya tadi, misalnya saya salahkan tes 2 misalnya. Nah, di sini ketika password salah akan muncul peringatan seperti ini. Ini yang kita buat tadi. Nah, password yang benar tadi kita buat UTS1. Nah, tidak ada peringatan berarti password ini sudah benar. Siswa memilih namanya misalnya ini. Kemudian di bagian selanjutnya, klik berikutnya. Di sini siswa langsung bisa menjawab pertanyaan. Misalnya seperti ini. Ini soal pilihan ganda sudah dikerjakan, kemudian klik berikutnya untuk mengerjakan soal uraian. Nah, di sini siswa bisa mengerjakan soal sebanyak-banyaknya sesuai dengan jawaban yang benar. Kemudian siswa mengklik kirim kepada guru. Nah, di sini karena siswa tadi dibolehkan untuk melihat skor, bisa mengklik skor perolehan. Karena ada 2 jawaban yang salah, maka dia mendapatkan nilai 80. Ini soal yang pertama, jawabannya benar. Soal yang kedua, jawaban salah. Di sini ada keterangan jawaban yang benar yang mana, ada pembahasannya supaya siswa tahu. Seperti ini. Nah, ini karena tidak dikoreksi, maka munculnya seperti ini. Ini memang sengaja tidak diberikan kunci jawaban karena ini adalah berupa uraian panjang. Nah, kita buka sebagai guru. Nah, maka di akun guru sudah muncul satu jawaban yang sudah dikirim. Nah, di sini baru kita bisa melihat. Nah, ini adalah grafik rekapan dari seluruh nilai. Ini pertanyaan yang terlewatkan atau jawaban yang salah tadi, ada 2 jawaban yang salah. Terusnya seperti ini, bisa kita cek sendiri. Nah, ini jawaban rekapan setiap nomor soal. Nah, kemudian kita coba lagi pada akun yang lain.
Nah, ini muncul nomor soal yang berbeda. Jadi sama-sama nomor 1, tapi munculnya soal yang berbeda karena kita tadi men-setting sebagai soal acak. Nah, jadi ini untuk menghindari para siswa memberikan kunci jawaban berdasarkan nomor ujian. Terdapat soal yang salah, ya, karena salah satu dia mendapatkan nilai 90. Sekarang kita coba pada akun guru. Nah, di sini sudah muncul 2 jawaban. Nah, ini rata-rata atau rekapan dari kedua jawaban tersebut. Nah, untuk menilai soal uraian, maka guru dapat mengekspor dalam bentuk Excel dengan cara klik tanda plus Excel ini. Silakan klik buat. Nah, maka di sini akan muncul dalam bentuk Excel seluruh jawaban siswa dan skor perolehan. Ini adalah skor pilihan ganda yang didapat oleh para siswa. Nah, kemudian di bagian akhir itu ada soal uraian yang dijawab oleh siswa. Maka kita koreksi secara manual di bagian akhir ini. Nah, ini adalah soal uraian. Maka kita koreksi soal uraian ini secara manual. Kemudian nilainya ditambah dengan nilai pilihan ganda yang tadi. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.